Ketika gadis itu mengikuti seleksi selir kekaisaran, ia sengaja meninggalkan bekas lipstik pada gulungan kertasnya. Saat kaisar mulai menilai, semua peserta lain menyerahkan lukisan yang dibuat dengan sangat sempurna. Namun ketika tiba giliran gadis itu, ia justru menyerahkan gulungan yang benar-benar kosong. Kaisar langsung murka dan menuntut penjelasan. Tetapi gadis itu bersikeras bahwa ia telah melukis selama 1 jam penuh, dan mustahil itu hanya kertas kosong. Penguji jelas telah melihatnya menyelesaikan lukisan tersebut, namun ketika ia meminta penguji untuk bersaksi, pria itu tidak hanya menolak membelanya, tetapi juga mengklaim bahwa ia sama sekali tidak melihat gadis itu melukis, dan hanya melihatnya mengambil kuas menjelang waktu habis. Gadis itu segera mengambil kembali gulungan tersebut. Bekas lipstik masih terlihat jelas. Jadi mengapa lukisannya menghilang? Saat itulah ia mencium bau aneh dari kertas itu. Barulah ia menyadari bahwa seseorang telah mengutak-atik karyanya. Ia meminta secangkir air mendidih dan menuangkannya ke atas kertas. Detik berikutnya, sebuah lukisan yang sangat indah muncul di permukaan gulungan. Sang ratu langsung naik pitam dan memerintahkan orang-orangnya untuk segera membawa penguji itu pergi untuk diselidiki. Penguji tersebut jatuh berlutut ketakutan. Baru pada saat itu ia menyadari bahwa ia telah menyinggung orang yang salah. Gadis itu pun dengan tenang lolos ke babak kedua. Babak kedua adalah lomba merangkai bunga. Semua peserta lain menciptakan karya yang sangat halus dan indah, berharap bisa menang dan mengubah nasib mereka. Namun wanita ini hanya menggunakan beberapa ranting yang telah layu. Kaisar memuji karya para peserta lainnya. Tepat ketika salah satu peserta mengira dirinya akan menang, gadis itu hanya mengibaskan tangannya. Kuncup-kuncup bunga mekar dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah mengikuti perintah, dan ranting-ranting mati itu langsung menumbuhkan daun hijau. Semua yang hadir terkejut luar biasa. Tak lama kemudian tibalah babak final. Dalam babak ini, para pangeran harus memberikan 6 bunga kepada peserta favorit mereka. Pangeran pertama memberikan 1 bunga kepada gadis itu terlebih dahulu, lalu membagikan 5 sisanya kepada peserta lain. Namun ketika giliran pangeran kedua, ia berjalan mondar-mandir di antara kerumunan berulang kali, lalu memberikan semua bunganya kepada gadis itu. Para peserta lain terbakar oleh rasa iri. Sang ratu dengan marah menegur pangeran itu, mengatakan bahwa tindakannya akan mempermalukan peserta lain. Namun kaisar justru tersenyum puas. Keesokan harinya kaisar mengeluarkan dekret kekaisaran dan menetapkan gadis itu sebagai permaisuri sang pangeran. Semua orang bersukacita untuknya, tetapi tak seorang pun memperhatikan wanita yang berdiri di belakangnya. Tatapan matanya dingin, sama sekali tidak seperti seseorang yang sedang merayakan kemenangan.